Bismillahirrahmanirrahim. Mutiara Iman 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqal adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ifafilah yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Pertama dan paling utama, kalimat thayyibah yang bisa kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini, di bulan penuh berkah ini, adalah kalimat syukur alhamdulillah. Karena melalui kesempatan ini Allah kembali memberikan kita petunjuk, bukti-bukti kebesaran Allah SWT dengan memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita yang ada pada rukun Islam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Momen yang sangat istimewa ini, di bulan yang penuh berkah ini, menjadi momen yang seharusnya kita manfaatkan. Tiada waktu yang bisa kita manfaatkan selain takwa ibadah kepada Allah SWT. Kemudian salawat berikan salam semoga masih tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus berusaha mati-matian, yang telah mengorbankan jiwanya, hidupnya untuk Islam, sehingga umat pengikutnya bisa merasakan Islam yang benar-benar Islam dengan kebebasan beribadah kepada Allah SWT. Ifafilah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Sebagaimana apa yang sudah saya bacakan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang sangat berbeda dengan puasa-puasa lain. Karena puasa bulan Ramadan adalah puasa yang diwajibkan, sedangkan puasa yang lain hanya sunnah. Maka menjadi pembeda adalah puasanya diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan pahala dari puasa sendiri hanya Allah yang tahu. Ifafilah jamaah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Di momen yang istimewa ini, di malam yang ke-10 10 hari pertama bulan Ramadan, kita sering dipertemukan dengan fenomena-fenomena yang sangat membuat kita sedikit geleng-geleng mungkin ya. Fenomena ini sudah banyak terjadi dari setiap tahunnya. Dari setiap tahun yang kita laksanakan bulan suci Ramadan. Fenomena pertama kita lihat di masjid-masjid ya, yang sebelumnya jamaahnya itu sedikit, di momen bulan Ramadan ini masjidnya ramai, diisi oleh jamaah yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Kita tidak bisa pungkiri jamaah bahwasanya memang fenomena ini akan terjadi setiap tahunnya di 10 hari pertama bulan Ramadan.
maka masjid itu akan diisi dengan jamaah, penuh dengan jamaah melakukan sholat. Kemudian jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Momen yang pertama ini membuat kita sebenarnya berpikir, apa yang menjadikan seseorang hamba, seorang muslim ketika memasuki bulan suci Ramadan di 10 hari ini dia giat melaksanakan ibadah di masjid. Apakah niatnya jamaah tadi, seorang muslim tadi yang di 10 hari pertama ini meramaikan masjid, ya, itu niatnya hanya sekedar melaksanakan rutinitas tetap yang kita lakukan, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ifafilah jamaah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Fenomena yang kedua yaitu kita sering terdengar di masjid-masjid itu ramai dengan tilawah, bacaan lantunan ayat suci Al-Quran, mungkin dengan mic-nya, dengan lantang menggunakan mic-nya sehingga suaranya terdengar di luar. Maka kembali lagi kita pertanyakan, apakah momen seperti ini, ya, momentum tilawah ini hanya dilakukan ketika diramaikan ketika memasuki bulan Ramadan? Apakah itu menjadi rutinitas setiap tahunnya? Fenomena ini sering terjadi jamaah, maka kita tidak bisa pungkiri. Kemudian fenomena yang ketiga adalah seseorang yang sebelumnya di bulan suci Ramadan, yang sebelumnya belum kelihatan sholat di masjid, maka di momen Ramadan ini, di momen yang 10 hari pertama ini, dia akan terlihat di masjid dia melaksanakan sholat berjamaah. Ifafilang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Di bulan yang penuh berkah ini banyak kejadian-kejadian yang membuat kita sebenarnya harus mengintrospeksi diri. Apakah iman dan takwa kita semakin meningkat, ataukah semakin menurun, ataukah sedang-sedang saja, sama dengan hari-hari kemarin. Hari kemarin itu jamaah itu itu sudah menjadi masa lalu. Besok masih menjadi takdir ilahi, hanya milik Allah. Kita tidak mungkin tahu kita sampai atau tidak besok. Kemudian hari ini adalah milik kita. Maka kita yang ingin berusaha lebih baik, maka lakukanlah saat ini yang masih memiliki waktu. Ifafirah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT di momen yang penuh berkah ini, di bulan penuh ampunan ini, adalah momen yang sangat istimewa. Di antara 12 bulan dalam 1 tahun, Allah mengistimewakan kepada seluruh umat muslim untuk mendapatkan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Maka kita manusia yang memang manusia lemah, tidak mungkin terlepas dari salah dan dosa, maka lantunan istighfar itu harus sering diucapkan, memohon ampun kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang mana artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang sangat rugi. Maka di momen yang penuh berkah ini, di momen penuh ampunan ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita harus bisa memanfaatkan jamaah untuk terus istighfar kepada Allah SWT, terus memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga Allah selalu merahmati kita, meridhoi kita setiap perjalanan hidup kita, kemudian memberkahi umur kita, karena setiap detiknya kita memiliki tanggung jawab jamaah. 1 detik ke depan, 1 detik ini, 1 jam kemudian, 1 tahun kemudian, 1 hari kemudian, itu memiliki tanggung jawab yang kita harus pertanggungjawabkan kelak. Jamaah sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Dikisahkan dalam suatu ketika Rasulullah SAW hendak mengisi khutbah, ya. Kemudian Rasulullah itu menginjakkan kaki ke tangga pertama,
mengucap amin. Kemudian tangga kedua amin, kemudian tangga ketiga amin. Maka para sahabat ini bingung, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Rasulullah menyampaikan salah satu aminnya adalah ketika dia menginjakan tangga, malaikat Jibril menyampaikan, mendoakan, celakalah bagi orang-orang yang ketika mendapati bulan suci Ramadan sampai dia keluar dari bulan suci Ramadan sedangkan dosa-dosanya belum diampuni. Nauzubillah min zalik. Maka Rasulullah mengatakan amin. Jika kita sudah percaya malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, kemudian Rasulullah mengamini, maka insya Allah doanya tidak mungkin tertolak. Maka kita termasuk, maka kita sebagai pengikut Rasulullah harus berusaha doa-doa kita, kemudian tobat-tobat kita diampuni oleh Allah SWT. Dosa-dosa kita yang mungkin dari setahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, kita harus terus memohon ampun kepada Allah SWT. Ifafillah, Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Jadikanlah momen Ramadan ini adalah momen yang sangat indah untuk kita muhasabah diri, meningkatkan takwa kita, sebagaimana Allah itu memerintahkan kita untuk meningkatkan takwa. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka niatkan kita, usahakan kita untuk tingkatkan takwa. Ifafillah, Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Salah satu ciri seorang muslim, seorang hamba yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ciri-cirinya adalah ketika di bulan Ramadan dia rajin beribadah, dia tingkatkan takwa, dia rajin sedekah, kemudian sholat berjamaah di masjid. Kemudian ketika dia sudah keluar terlepas dari bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah ketaatan tadi masih terlekat dalam dirinya, maka itu adalah orang-orang yang beruntung dan berhasil dalam Ramadan. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung tersebut, yang ketika bulan Ramadan kita masih rajin beribadah kepada Allah SWT, kita masih rajin sholat wajibnya, sunahnya, kemudian sedekahnya. Ketika memasuki bulan Ramadan, kemudian di luar bulan suci Ramadan kita masih melaksanakan. Semoga itu termasuk bagian daripada karakter kita, ya, sebagai seorang karakter muslim yang tetap menjaga ketaatannya. Tiada bekal yang perlu kita siapkan selain takwa, tiada bekal selain takwa yang perlu kita siapkan. Maka benar-benar takwalah yang perlu kita siapkan saat ini, ya, karena harta pun tidak mungkin bisa kita bawa mati. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Bila ada bedannya itu datang dari Allah SWT, bila ada salahnya itu datangnya murni dari pribadi sendiri, karena pribadi sendiri adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.